dalam kitab Taurat sendiri. Ya. Jadi soal-soal yang lain itu lebih banyak kesalahpahaman dari Bang Juma di dalam memahami pengajaran daripada Kristen. Tapi satu hal yang terjadi bahwa pada saat apa yang diturunkan kepada murid-murid Yesus, itu ada suara dari langit, dari Sang Pencipta itu sendiri, memperdengarkan suaranya disaksikan banyak orang, yaitu pada saat di Sungai Yordan dan di Taman Getsemani. Itulah awal dan akhir pekerjaan Yesus. Jadi ini adalah pernyataan dari Sang Pencipta langit dan bumi ini bahwa ini dia yang benar. Tapi ini tidak kita temukan di Anda gitu. Malah justru apa yang terjadi seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau dikatakan Bang Juma, ya mungkin ada kesamaan. Tapi itu bukan kesesatan. Tapi jangan lupa, ada suatu hadis yang mengatakan, barang siapa mirip suatu kaum, dia adalah bagian dari kaum itu. Ini yang harus dijawab. Kalau ada kemiripan, berarti itu bagian. Nah, apalagi kalau kita baca teliti, pernah beberapa kali dan salah satunya adalah di Al-Hajj 52 dikatakan bahwa dalam sebuah peristiwa di mana Nabi pada saat di Mekah, kemudian dia pernah terpeleset lidahnya sehingga dia memuji-muji sesembahan daripada bangsa Quraisy yang akhirnya dikoreksi oleh Allah itu sendiri. Nah, tapi ada sesuatu yang menarik di sini adalah bagaimana mungkin seorang nabi Tuhan lidahnya bisa dipakai oleh iblis. Sehingga orang-orang Quraisy akhirnya masuk Islam gara-gara lidah nabi dipakai oleh iblis tersebut. Nah, ini yang harus dijelaskan Bang Juma. Ya, mungkin pemahaman saya salah, tetapi ya tolong dijelaskan. Ya, oke, makasih Bang Juma. Ya, jadi sekali lagi saya katakan, apapun yang Anda bawa, narasi yang Anda bangun, berdasarkan Islam, berdasarkan ilmu dari Islam, itu tidak akan pernah kami percaya. Anda bukan ustadz, Anda bukan ulama, sementara yang Anda bawa itu hadits katanya, hadits itu untuk mengkajinya, minimal orang itu ngerti, bisa membaca dalam original teksnya. Gak bisa serampangan, ada hadis Rasulullah Muhammad SAW salah memuji kepada Tuhannya orang-orang Quraisy dan seterusnya. Itu ilmunya dari mana coba? Hadits apa yang menerangkan itu? Di kitab mana itu? Kayak mana model sanadnya? Ya, jadi upaya-upaya seperti ini untuk kemudian mendoktrin kami umat Islam itu nggak akan pernah bisa berhasil. Ya, nah kembali kepada tema kita. Ketika Anda mengatakan ada hadits yang mengatakan siapa yang menyerupai. Nah justru itu saya katakan tadi, kami tidak menyerupai. Kebetulan saja kemudian orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah melakukan hal yang sama. Tapi tidak menyerupai dalam arti kata bukan mencontoh. Tapi karena memang diperintahkan. Ketika Anda mengatakan tawaf yang ada untuk benteng Yeriko itu bukan untuk menghancurkan, tapi perintahnya mereka berkeliling, bukan untuk menghancurkan. Kalau menghancurkan itu dengan alat, bukan dengan berkeliling. Berkeliling itulah perintahnya tawaf, contoh dalam berzikir kepada Pencipta. Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian, ketika Anda mengatakan kitabnya orang Yahudi sama dengan kitab Anda, hari ini kita belum pernah melihat orang-orang Yahudi yang taat kepada Torah satu tempat ibadah dengan orang Kristen. Tapi umat Islam dengan orang Yahudi, praktisi Torah, sudah bisa kita buktikan mereka satu tempat ibadah dengan umat Islam. Mereka datang ke masjid untuk beribadah. Orang-orang Yahudi. Ketika saya tanya, kenapa Anda tidak beribadah di gereja? Itu rumah setan. Mohon maaf. Kalau di masjid itu rumah menyembah kepada Tuhan Tauhid, Tuhan yang mencipta langit dan bumi, yang tidak bisa disetarakan dengan makhluk. Yang Anda utarakan itu, di dalam Kejadian 18, itu bukan Tuhan, tapi malaikat Tuhan yang datang kepada Abraham, yang kemudian disalah tafsirkan oleh penyembah-penyembah manusia, bahwa yang datang itu adalah manusia. Nggak ada Yahudi yang mengatakan, Tuhan datang dalam rupa manusia. Nggak ada. Kitab manapun di dalam pengajaran orang-orang Yahudi, tafsir-tafsir kitab Torah itu nggak kita akan temukan. Bahwa Tuhan pernah datang dalam rupa manusia. Kalau Tuhan menyatakan diri, betul. Kami umat Islam juga mengakui itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyatakan diri. Yang Anda maksud menyatakan diri, itu harus pagan. Itu menurut Anda.
Menyatakan diri itu harus datang. Nah, itu menurut Anda. Tapi yang dimaksud menyatakan diri itu adalah, contoh, saya menyatakan diri kepada manusia bahwa saya masih hidup. Apakah saya harus datang ke semua orang untuk mengatakan, ini ada wujud saya, ini ada wujud saya loh, ada wujud. Tidak. Cukup saya telepon mereka, mereka mendengarkan suaraku, itu aku menyatakan diri kepada dia bahwa aku masih ada. Begitulah Allah. Cukup dia menyatakan diri melalui malaikatnya, melalui nabinya, melalui rasulnya. Bukti bahwa dia ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dirinya ada melalui adanya Al-Quran. Dengan adanya Al-Quran, bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya baginda Rasul Muhammad, bukti Allah menyatakan diri kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Adanya malaikat Jibril datang kepadanya, bukti Allah menyatakan diri kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Coba Anda baca dalam Keluaran 3. Bagaimana Allah menyatakan diri kepada Musa? Apakah Allah datang dalam wujudnya? Tidak. Allah menyatakan diri dalam bentuk malaikat. Kemudian malaikat itu datang kepada Musa. Lalu berfirmanlah Tuhan. Nah, berarti malaikat ini yang berfirman. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, nomor 36. Siapapun yang ditugasi untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia sedang menyatakan diri. Tuhan itu sedang menyatakan diri melalui malaikat, melalui nabinya. Makanya Yesus mengatakan, siapa yang melihat aku sama seperti melihat Bapa. Kenapa? Bapa sedang menyatakan keberadaannya melalui utusannya. Bukan berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, tidak. Jadi gini, ketika Anda mengatakan bahwa malaikat berkarya di Islam itu bukan malaikat, tapi itu adalah iblis misalnya. Dari kaidah yang mana Anda bisa jadikan acuan? Ajarannya tauhid, mendudukkan Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan, mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan, lalu apa lagi? Mengimani kitab yang datang kepada para nabi adalah kitab dari Tuhan. Malaikat-malaikat juga kami imani sebagai malaikat yang memiliki tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan kemudian juga kami mendudukkan iblis itu sebagai penggoda yang senantiasa mengajak manusia untuk menyembah selain daripada Tuhan. Itu jelas. Tipikal iblis dalam Al-Quran nyata. Tipikal malaikat dalam Al-Quran nyata. Di tempat Anda nggak bisa membedakan antara malaikat dengan iblis. Anda nggak bisa membedakan itu. Contoh misalnya. 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya. Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ini iblis dan malaikat bekerja sama bahkan dengan Tuhan. 1 Korintus 1:4 nomor 5. Nah, 1 Korintus 5 nomor 5. Lalu kemudian di dalam Matius 4, Anda melihat bagaimana iblis bekerja sama dengan iblis, roh bekerja sama dengan iblis untuk mencoba Yesus. Jadi iblis itu berperan penting di dalam agama Anda. Yesus dikatakan anak Tuhan, iblis. Yesus dicontohkan menyembah kepada Yesus, iblis. Yang mengajarkan kemudian Yesus itu anak Tuhan, iblis. Jadi iblis itu punya peran penting di dalam pengajaran agama Anda. Bahkan Yesus mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, iblislah yang menjadi bapakmu. Coba. Salah enggak Yesus itu mengatakan begitu? Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apakah itu orang Arab? Bukan. Orang Yahudi. Orang Farisi. Yang ditunjuki oleh Yesus, kata Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dalam Yohanes 8:44? Karena orang-orang ini dengan lisannya mengaku bertuhan kepada kepada yang mengutus Yesus. Tapi pada faktanya, dia melakukan suatu ajaran-ajaran yang tidak berdasar daripada pengajaran Tuhan. Contoh, saya kasih contoh. Torah itu adalah perjanjian baru Allah kepada Bani Israel. Itu perjanjian baru Allah. Yeremia 31 nomor 33. Perjanjian baru Allah dengan Bani Israel adalah hukum Taurat. Dibatalkan oleh siapa? Oleh Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen membuat perjanjian baru. Padahal perjanjian baru Allah itu adalah hukum Taurat. Tapi dibikin lagi perjanjian baru. Lalu kemudian perjanjian barunya Tuhan dianggap sebagai perjanjian lama. Itu pekerjaan siapa? Iblis. Kalau kami enggak. Kami mendudukkan Torah sebagai Torah, Injil sebagai Injil. Itu adalah kalamullah. Itu adalah kalam Allah. Itu adalah firman Allah. Kalau kalian tidak, kalam Allah kalian anggap itu sebagai kutukan. Kalam Allah
itu adalah sebuah siksaan, itu adalah sengat maut. Kata siapa? Kata iblis. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Satu-satunya manusia yang mengaku bapak di dalam ajaran yang dibawa oleh Yesus hanya Paulus. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Siapa perkataan itu? Paulus. Nah sekarang Anda menjadi Kristen, perintah siapa? Paulus. Berarti Pauluslah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Gak salah kan? Makanya Yahudi sampai hari ini ya tidak memberikan ruang kepada Kristen untuk masuk ke tempat rumah ibadahnya. Karena orang Kristen dari sejak pertama Paulus datang, memasukkan orang Yunani masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi, mereka dianggap najis. Mereka dianggap najis. Jadi kalau ajaran iblis yang kita cari, lihat dari buahnya pasti ketahuan. Siapa yang mengajarkan menyembah kepada manusia? Kristen. Siapa yang mengajarkan untuk mengimani sebuah kitab yang tidak berasal dari Yesus? Kristen. Itu bisa dilihat itu, nyata itu. Kata Tuhan di dalam pengajaran Musa, jangan ada sembahan lain di hadapanku. Apakah Kristen mematuhi itu? Tidak. Apa buktinya? Dia membuat sembahan baru. Siapa namanya? Yesus. Cuma Yesus. Roh Kudus juga mereka jadikan sembahan. Jadi ada sembahan baru selain daripada Bapa, yaitu Yesus. Itu pekerjaan siapa? Iblis. Begitu Bang Kusnadi. Jadi sederhana, kami menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa. Siapa itu? Tuhan yang memperkenalkan dirinya dengan nama Tuhan. Apa bahasa yang digunakan? Ni yot he pave. Aku ini adalah Tuhan. Kami menyembah dia. Yang mana Tuhan itu kelak namanya adalah Allah, yang maha suci lagi maha tinggi. Kalau Anda tidak, kami menyembah Bapa yang adalah roh. Di mana roh? Bagaimana bentuk wujud roh itu? Baca di Wahyu 5 nomor 6. Berupa bertanduk 7, bermata 7, dan itulah ketujuh roh Tuhan, roh Theos. Itu sembahan Anda. Jadi dia mengajarkan kemudian menyembah kepada makhluk, Bapa makhluk, Anak makhluk, Roh Kudus juga makhluk. Hanya Kristen. Hanya Kristen yang mengajarkan itu. Demikian sementara. Ya, makasih Bang Juma. Jadi kalau saya sih perhatikan tadi perjanjian baru itu udah ditulis di kitab Yeremia itu 700 tahun sebelum kedatangan Yesus. Dan itu bukan berbicara Taurat. Taurat itu di zaman Musa, bukan di zaman Yeremia. Yeremia itu ratusan tahun sesudah Musa. Jadi justru adanya kitab perjanjian baru ini justru sudah diberitahu oleh Tuhan di Yeremia tadi. Ya. Jadi yang Bang Juma sampaikan itu karena Bang Juma nggak baca teks secara teliti, ya. Kalau hanya berdasarkan tafsiran Talmud, Targum, ya itu artinya tersesat karena Targum itu bikinan orang Romawi. Bagaimana Anda bisa mempercayai ada orang Romawi jadi nabi? Ya, Onkelos itu orang Romawi, dia keponakan Jenderal Titus yang menghancurkan bait suci Yerusalem, ya. Dan kita lihat sendiri bahwa bait suci itu diangkat oleh Tuhan, diizinkan untuk dihancurkan setelah Yesus ditolak. Dan orang Yahudi tidak bisa beribadah lagi kecuali dia bikin sendiri, ya. Karena yang namanya bait suci itu kan tempat memberikan persembahan, mesbah. Jadi sekarang mana orang Yahudi punya tempat beribadah? Sudah nggak ada. Ya itulah bagaimana Tuhan menggenapi itu semua. Jadi kalau tadi Bang Juma mengatakan iblislah jadi bapamu, itu sebenarnya Yesus mengatakan karena orang-orang Farisi atau orang-orang Israel pada waktu itu dituduh membunuh para nabi. Sehingga maka dikatakan iblis jadi bapamu. Tapi Bang Juma menafsirkannya kemana-mana. Itu yang saya jadi bingung. Artinya hanya mencopot ayat itu terus untuk membenarkan gitu ya. Kalau kembali ke Kejadian 18, saya kira kita nggak usah banyak berdebat, baca aja sendiri. Di situ jelas dikatakan bahwa Abraham sujud memanggilnya Adonai dan itu berkali-kali disebut bahwa itu adalah Yod-Heh-Waw-Heh yang berbicara kepada kepada Abraham, kepada Sarah yang menjanjikan Ishak. Ya mana mungkin malaikat. Orang sujud dan juga dikatakan Alkitab mengatakan bahwa itu adalah Yod-Heh-Waw-Heh, bukan malaikat. Kalau yang datang kepada Musa dalam rupa malaikat Tuhan, jelas dia mengatakan akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya nggak mungkin malaikat. Bagaimana malaikat bisa mengaku itu? Nah, justru yang akan kembali saya tanyakan, apakah yang ada di Taha berapa 14 itu, yang mana akulah Allah dan sembahlah aku yang datang kepada Musa, itu malaikat atau Allah? Kalau itu malaikat, berani-beraninya ya malaikat itu meminta disembah.
Ya makanya saya percaya bahwa yang datang kepada Musa itu bukan malaikat, tetapi Allah itu sendiri. Lah, itu justru terbukti bahwa Allah sendiri dengan kekuasaannya sanggup menyatakan diri kepada Musa. Lah, kenapa kepada Muhammad tidak? Nah, itu yang jadi tanya apakah Tuhannya tidur atau Tuhannya lupa atau gimana? Padahal ini nabi terakhir yang paling mulia, tentu harus lebih dahsyat dari itu. Justru kesalahpahaman Bang Juma itu adalah membuat apa yang terjadi di perjanjian lama diselewengkan karena teksnya memang seperti itu, Bang Juma. Kalau kalau sekarang Yudaisme punya tafsiran lain, ya karena di dalam penafsirannya yang dia baca bukan teks daripada Torah, yang dia baca adalah teks Targum yang orang Romawi butuh. Justru yang sebenarnya orang-orang Yahudi saya baca di hadis justru banyak dibenci oleh Nabi sendiri. Ya, bagaimana mungkin sekarang dengan Islam menjadi bisa bertemanan gitu, dan mungkin Anda lupa bahwa Nabi atau Rabi yang sangat terkemuka sekarang ini yang dikenal oleh orang Israel adalah Rabi Maimonides atau Rambam. Tahu apa yang dia katakan kepada ditulis di bukunya bahwa Muhammad itu adalah orang gila katanya. Dan itu nabi palsu, itu menurut Rambam. Tapi itu nggak pernah dibahas. Dan padahal buku Rambam itu adalah merupakan patokan orang-orang Yahudi di dalam menafsir-nafsirkan. Meskipun saya tidak percaya karena Rambam itu manusia biasa. Sama seperti kita, bukan nabi. Tetapi kalau dia berani menulis seperti itu, terus bagaimana jawabannya? Kalau dia mengatakan bahwa tentang Nabi Muhammad seperti itu, meskipun dikatakan juga bahwa Yesus juga dikatakan negatif, seperti dikatakan orang gila juga, gitu kan. Nah, tetapi ya silakan dibahas. Tapi kalau Anda mengatakan tauhid itu tidak membuktikan bahwa itu dari Tuhan. Karena ajaran pagan juga ada yang tauhid. Tidak semuanya politeisme. Silakan bisa cari itu semua. Jadi kalau pengertian tauhid atau keesaan jelas di Maleakhi 2 ayat 15 bahwa yang dimaksud echad atau esa itu mempunyai dua makna, yaitu juga merupakan kesatuan. Nah, ini yang seringkali dilupakan. Jadi manakala kita berbicara dengan orang Yudaisme, pada saat dia tanggalkan itu Talmud Targum, dia lumpuh. Kenapa? Karena teks yang tertulis di dalam kitab Tauratnya sangat mendukung perjanjian baru. Itulah sebabnya ini yang akhirnya dieksploitir oleh teman-teman. Sehingga seolah-olah Tuhan itu nggak bisa dilihat. Tuhan itu jelas kalau dia berkehendak, dia bisa dilihat. Karena terbukti kepada para nabi. Kalau sekarang dikatakan dia nggak bisa dilihat, jangan-jangan Anda sudah di brainwash gitu. Karena nabi Anda memang tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar. Seperti halnya nabi-nabi Israel sebelumnya. Nah, ini yang sebenarnya yang harus dipertimbangkan. Nah, kembali kepada apa endingnya? Ya, kita lihat. Apakah Anda rela dikatakan bahwa Anda bagian dari pagan? Ya tentu enggak rela kan. Nah, itu yang harus Anda jelaskan. Karena hadis itu sering saya dengar dan mengatakan bahwa siapa yang mirip sebuah kaum, dia adalah bagian dari kaum. Jadi bagaimana Anda bisa membantah hadis itu? Dan apakah Anda katakan berbeda? Ya jelas banyak kemiripan. Hajinya mirip, poligaminya mirip, sa'inya mirip, tawafnya mirip, kemudian mabitnya mirip, wukufnya mirip. Banyak kemiripan. Jadi itu yang harus dijelaskan gitu, Bang Juma. Sedangkan kami itu dengan adanya pengakuan Sang Pencipta yang disaksikan banyak orang, itu udah lebih dari cukup. Kesaksian dari presiden aja luar biasa, apalagi ini pencipta langit dan bumi. Ya, itu sekian dari saya, makasih. Oke, baik. Jadi kalau berbicara mengenai mirip-mirip, ya saya katakan 100% Kristen dan pagan itu mirip. Itu kesimpulan terakhir dari saya. Pagan makan babi, yes. Oke. Pagan sunat enggak? Enggak. Pagan menyembahnya makhluk? Yes. Ada berapa Tuhan pagan? Banyak, lebih dari satu. Nah, lalu kemudian ketika Anda mengatakan yang datang kepada Abraham itu adalah Tuhan. Gak ada, saya katakan gak ada satu rabi Yahudi pun yang mengatakan bahwa Hasem, Yotepape itu pernah nusul menjadi makhluk. Gak ada. Kalau menyatakan diri, ya
Allah menyatakan diri melalui perantaraan makhluk? Yes. Kalau Anda mengatakan Tuhan itu harus wujud, itu pagan. Karena saya, Yesus, Musa, dan semuanya mengimani, Tuhan itu nggak bisa wujud di atas muka bumi, nggak bisa. Makanya kalau Anda melihat secara nyata di dalam kitabnya Bani Israel, Keluaran 3 misalnya, yang Anda katakan Tuhan itu salah. Itu adalah malaikat. Coba Anda baca di nomor 2 dari Keluaran 3. Siapa yang datang, Tuhan atau malaikat? Malaikat. Jadi malaikat yang datang, kemudian menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, seperti dalam surat Taha. Innani anallah la ilaha illa ana. Allah menyatakan diri kepada Musa alaihissalam dengan menyampaikan suaranya. Bukan berarti Allah datang ke sana. Sama ketika Anda ada di Jakarta. Apakah saya harus ke Jakarta supaya saya suara sampai? Enggak. Cukup menggunakan data yang ada, alat yang ada di bawah kekuasaan saya untuk kemudian menghantarkan suara saya. Tapi saya nggak bisa ke situ. Kenapa saya nggak bisa ke sana? Karena saya bisa menyatakan diri tanpa harus ke sana. Demikianlah Tuhan. Ngapain dia harus ke alam semesta ini? Sementara dia adalah maha besar. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri. Apakah kemudian itu adalah Allah? Tidak. Itu adalah malaikat, tapi yang didengarkan adalah suara Tuhan. Karena Tuhan menyatakan diri melalui malaikat itu. Musa, Musa. Jawab Musa kemudian, ya Tuhan. Lalu di data-data selanjutnya dikatakan, yang bersuara itu adalah malaikat Tuhan. Coba Anda baca satu perikop Keluaran 3 itu. Jadi yang datang kepada Adam, kepada Abraham itu adalah malaikat. Dan sebagai malaikat diterangkan dalam beberapa literasi setelahnya, misalnya di dalam kitab Kejadian, Keluaran, itu malaikat semua tuh yang berkata. Tidak ada, cuman dikatakan berfirmanlah Tuhan. Artinya ketika malaikat itu datang, dia mewakili Tuhan. Jadi boleh dikatakan berfirmanlah Tuhan. Kenapa? Malaikatnya sedang menyampaikan firman Tuhan. Makanya Yesus, sekali lagi saya katakan, makanya Yesus menerangkan di dalam Yohanes 10, bukankah di dalam kitabmu diterangkan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Kalau malaikat yang diperintahkan, dia mengaku Allah. Itu. Kalau awan yang diperintahkan, awan itu mengaku Allah. Kalau yang datang itu adalah semak duri itu mengaku Allah. Kalau api itu mengaku Allah. Kenapa? Dia sedang menyampaikan firman Allah. Yang pagan kemudian ketika dikatakan terdengar suara dari pasar, maka pasar itu adalah suara. Oh, salah. Yesus mengatakan, akulah Allah. Bukan berarti dia itulah Tuhan. Dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Gitu. Nah, lalu kemudian ketika Anda mengatakan, kalau ada Tuhannya tidak nampak, berarti itu adalah paganisme. Anda harus lihat di dalam 1 Korintus 1 nomor 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang tak nampak, yang esa. Amin. Lalu kemudian katakan Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, wajahnya pun tidak pernah kamu lihat. 1 Yohanes 4 nomor 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah telah ada di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang dan tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. 2 Petrus 1 nomor 17, kami menyaksikan bagaimana Yesus menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah. Bapa ketika datang kepada Yesus, suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi apa yang Anda katakan Tuhan itu harus terlihat, harus nampak, itu ajaran pagan. Kitab Anda sendiri mengatakan Tuhan itu tak nampak. Tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Jadi yang datang kepada para nabi itu hanya malaikat yang menyatakan diri sebagai utusan Tuhan dengan mengaku Allah. Sama seperti saya ini. Ketika saya berdiri di atas mimbar, apa yang saya katakan? Innani anallah.
Coba artikan ke dalam bahasa Indonesia. Apa yang aku katakan itu? Artinya, aku ini adalah Allah. Apa betul yang di atas mimbar itu adalah Allah? Bukan. Dia sedang membahas, menyampaikan firman Allah. Aku sedang menyampaikan firman Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana. Apakah kemudian semua itu adalah Allah? Hanya karena dia mengatakan tiada Tuhan selain aku? Tidak. Dia sedang membicarakan firman Allah. Jadi ketika ada diceritakan dalam kitabnya Bani Israel yang hanya terjemah di kitab Anda, pahami. Allah sedang menyatakan diri melalui malaikat. Allah sedang menyatakan diri melalui manusia. Tapi bukan malaikat, bukan manusia itu adalah Allah. Itu yang perlu Anda pahami. Ketika saya menyatakan diri melalui HP Anda, HP itu bukan saya. Jangan Anda anggap HP itu adalah saya. Jadi ketika Yesus datang, jangan Anda tuhankan. Karena itu pagan. Pagan itu ajaran iblis. Ya, saya kira begitu, Saudara Kusnadi, bahwa ketika kita berbicara mengenai malaikat, berbicara mengenai iblis, dari buahnya kita bisa tahu. Iblis sudah pasti memerintahkan, mengajak, membisikkan agar manusia menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Pasti itu, pasti. Itu udah pasti itu. Kalau misalnya Anda mengatakan, Islam itu ajarannya tidak jelas karena berasal dari makhluk yang tidak jelas. Oke, lihat buahnya. Islam menyembah kepada siapa? Menyembah kepada esensi yang tak terlihat, yang kami imani, dialah penguasa jagat raya ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bayangkan, ketika kami takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji wahai Engkau, Tuhan semesta alam. Apakah iblis merasa? Tidak. Apakah Yesus merasa? Tidak. Apakah Tuhan-Tuhan lain di luar daripada agama samawi merasa? Tidak. Kenapa? Bukan dia yang kami seru. Tapi Tuhan pencipta alam semesta merasa enggak? Merasa. Kenapa? Dia yang kami seru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Makhluk lain selain daripada pencipta alam semesta ini merasa enggak? Tidak. Berarti yang kami seru adalah pencipta alam semesta ini. Beda dengan kalian. Yesus. Ada juga yang manggil Roh Kudus. Bahkan ada yang lebih lucu lagi. Bunda Maria, sampaikanlah doaku kepada Bapa. Banyak yang berdoa kayak begitu di dalam agama Anda. Nah, apakah itu buah yang benar? Tidak. Itu sudah pasti. Penyembahan terhadap makhluk adalah indikasi kuat yang tidak diragukan bahwa itu adalah pesan dari iblis. Demikian sementara. Baik, makasih Bang Juma. Jadi artinya kalau gitu tahap 14 yang datang kepada Muhammad itu adalah malaikat ya, bukan Allah. Yang mana dia mengaku akulah Allah dan sembahlah aku. Ya oke, kalau itu dikatakan malaikat. Tetapi apa yang terjadi menurut saya di mana Allah memperdengarkan suaranya di balik pohon. Fenomena ini adalah mirip yang terjadi di dalam Alkitab. Di mana Tuhan menyatakan diri tidak tergantung kepada makhluknya. Dan Tuhan menyatakan diri jelas di ayat-ayat di dalam Alkitab karena Tuhan bersuara di dalam tiang awan. Artinya, itu jangan dikatakan bahwa Tuhan itu berubah, mengecil, kemudian masuk ke dalam awan. Tidak. Kalau Tuhan menyatakan diri, Tuhan yang menyelimuti alam semesta ini dengan kekuasaannya, dia bisa memakai fenomena itu untuk menyatakan diri atas namanya berbicara di situ. Jadi jangan salah paham. Kalau Anda mengatakan terus kemudian pada saat Tuhan kemudian firman-Nya menjadi manusia terus firman-Nya nggak ada. Lenyap. Enggak demikian. Tuhan bisa memakai fenomena itu bisa ribuan. Dia bisa menyatakan diri dalam 1000 Yesus pun bisa. Di berbagai tempat bisa. Itulah kemahakuasaannya. Kalau Anda tidak percaya, berarti Anda tidak percaya Tuhan itu maha kuasa. Jadi kembali, saya tidak mau mengulang lagi apa yang terjadi di perjanjian lama. Bicaralah, teksnya aja bicara apa. Kalau teksnya bicara itu, ya itulah yang diikuti. Bahwa pemahaman malaikat Tuhan di dalam kekristenan itu adalah Kristofani, artinya perwujudan Yesus di zaman perjanjian lama. Itulah, saya katakan malaikat tidak mungkin mengatakan dirinya, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi penafsirannya harus sinkron satu dengan yang lain. Jadi kalau saya sampaikan kalau misalnya sekarang Anda bersuara memuji Tuhan, apakah Tuhan meridoi?
Kalau menurut saya, Tuhan meridhoi kalau itu dipanggil sesuai dengan aturannya, sesuai dengan keinginannya. Percuma kalau kita memanggil memuji-muji Tuhan, tapi ujung-ujungnya kita adalah bagian daripada pagan. Artinya kita melanjutkan apa yang dulu terjadi di sana. Di mana dulu iblis disembah-sembah di sana. Terus kemudian kita katakan bahwa itu dari Tuhan, itu yang jadi pertanyaan. Karena yang hadis itu bukan saya loh. Bukan dari kekristenan, hadis itu datang dari yang Anda percayai, yang mana bahwa kalau mirip sebuah kaum, ya bagian dari kaum itu. Dan itu tidak kami imani. Di dalam Kristen nggak ada yang begitu. Tapi kalau Bang Juma mengimani hadis itu, berarti Anda juga mengimani bahwa Anda bagian daripada zaman jahiliyah. Nah, siapa sebenarnya yang melakukan ritual-ritual di zaman jahiliyah itu? Yang begitu banyak, yang Anda nggak bisa bantah. Itu semua adalah milik paganisme. Jadi bagaimana Anda mempertanggungjawabkan Anda di satu sujud menyembah Tuhan yang esa, yang tauhid dan sebagainya, tetapi kok ujung-ujungnya ke sana? Makanya itu yang harus dipertanyakan, apakah kedatangan daripada makhluk itu untuk menyempurnakan ajaran Taurat? Saya kira tidak pernah ada tanda-tanda nabi-nabi Israel melakukan ibadah haji, melakukan tawaf, melakukan yang lain-lain seperti yang Anda sebut. Sepanjang abad sejak Adam sampai kepada kitab perjanjian lama yang terakhir lah, tidak ada indikasi seperti itu. Rumah Tuhan itu yang dimaksud adalah mesbah, di mana bangsa Israel mengorbankan darah binatang di situ. Nah, apa yang terjadi rumah Tuhan yang disebut Baitullah itu tidak demikian, Bang Juma. Jadi kembali yang jadi pertanyaan, apakah ini? Ya, ini bukan menurut saya, tapi pertanyaan, apakah ini tujuan dari makhluk itu? Nah, itu yang harus Bang Juma jawab. Oke, makasih. Iya, baik Bang Satria ya. Jadi ketika Anda mengatakan, apakah kemudian penganut Torah pernah berhaji? Nah, sama. Apakah kemudian penganut Torah juga pernah menyembah manusia Yesus? Sama, Pak. Sama gitu. Tapi yang berbedanya kemudian adalah bahwa ketika haji ini ada di dalam pengajaran malaikat Jibril, jauh-jauh sebelumnya Tuhan sudah menubuatkan itu. Tapi penyembahan terhadap manusia itu tidak pernah Tuhan nubuatkan. Bahkan Tuhan mengatakan tidak ada yang dibentuk sebelum dan sesudah aku. Siapakah mereka yang membentuk Tuhan dalam rupa patung? Itu ada Pak, semua nubuatan, hujatan-hujatan Tuhan terhadap ajaran Anda gitu loh. Yesaya 45 nomor 6 ya. Semua orang harus tahu, coba. Tidak ada Tuhan di luar aku. Yesus di luar Tuhan karena dia manusia. Tuhan bukan manusia. Dan itu Anda anut. Tapi kemudian ketika berhaji, jangankan berhaji Bapak, jangankan hukum Torah, Yesus yang datang di abad pertama pun mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Nah, kalau ajaran haji sudah diwajibkan bagi orang-orang terdahulu, berarti Tuhan itu tidak maha melihat, berarti Tuhan itu tidak maha kuasa, bahwa Tuhan itu tidak maha bijaksana. Kenapa? Belum saatnya, belum zamannya hukum itu ditegakkan, karena kemampuan pada masa itu belum bisa ada yang melakukan perjalanan sampai ribuan kilometer, belum ada. Sampai ratusan kilometer, ratusan seribu kilometer belum ada pesawat. Maka haji diwajibkan bersamaan dengan kesempurnaan ajaran tauhid, bersamaan dengan kesempurnaan syariat, bersamaan dengan modernisasinya manusia. Ada kapal, ada pesawat, barulah kemudian perintah itu datang kepada manusia. Nah, nubuatannya ada, tapi nubuatan penyembahan terhadap manusia itu nggak ada. Ulangan 12 nomor 5 yang saya terangkan tadi. Tapi tempat yang akan dipilih Tuhan. Jadi Tuhan akan memilih tempat dari segala sukumu, ya, sebagainya untuk menegakkan namanya di sana. Jadi ada tempat yang akan dipilih oleh Tuhan, di mana tempat itu namanya akan digaungkan di sana selama-lamanya. Kata Tuhan di dalam Ulangan 12 nomor 5, tempat itulah
yang harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Ini di mana ini tergenapinya? Perhatikan, tidak mungkin. Di Israel nggak mungkin. Satu-satunya tempat yaitu di Mekah. Di sanalah tempat nama Tuhan itu digaungkan siang dan malam tanpa henti-henti. Apalagi kalau kita membaca kitab Yesaya, Pak. Segala domba kedar, nebayot yang akan terhimpun kepadamu dan seterusnya. Itu di mana terjadinya tuh, Pak? Hanya ada di Mekah. Keturunan Ismail, hewan-hewannya itu terhimpun ke sana, Pak. Itu. Terkait dengan Anda mengatakan dari sejak Nabi Musa, dari hukum Torah mempersembahkan darah. Betul. Tapi darah hewan, kami juga anut itu. Tapi kalau dibilang darah manusia, nah ini. Apalagi kalau Anda melihat dalam Yehezkiel 40 nomor 2. Di situ dengan terang adanya bangunan berbentuk kubus yang diperintahkan untuk dibuat. Diukur ke sebelah timur 500 hasta, ke barat 500 hasta dan seterusnya. Bentuk kubus dia, Pak. Keempat sisinya itu sama. Nah, itu di mana terjadinya? Hanya ada di Mekah. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Anda mengatakan tak pernah ada orang Yahudi melakukan haji, ya memang karena pada saat itu belum disyariatkan. Harusnya Anda berpikir kok mereka nggak pernah menyembah manusia ya? Nggak pernah mempersembahkan manusia ya, cuman ada di ajaran Kristen. Nah itu yang perlu Anda pahami. Makanya saya katakan antara malaikat dan iblis bisa kita lihat dari buahnya. Kalau Anda mengatakan Islam itu sesat, tapi paling inti ending yang pada pengajaran Islam itu adalah mentauhidkan pencipta langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain pencipta langit dan bumi. Tapi di agama Anda yang menciptakan ketika Adam ada, ketika manusia ada, kemudian ketika Musa menerima kitab Kejadian, itu ada yang mereka kenal dengan sebutan Hasem, yang mereka kenal dengan sebutan Yod-Heh-Vav-He. Dan itu bukan manusia. Itu adalah sesuatu kekuatan yang gaib, yang tidak bisa kemudian dicerminkan atau diperlihatkan atau divisualisasikan dengan gambar atau materi. Tapi di Kristen berubah menjadi roh bertanduk 7, bermata 7. Berubah menjadi manusia, berubah jadi burung merpati, berubah jadi domba, anak domba dan seterusnya. Di Islam tidak, tetap aja dia gaib, tetap aja dia itu ada wujud tapi tak nampak, tidak bisa dilihat oleh jasad manusia, nggak bisa. Nah, jadi inti dari pengajaran Islam dan Kristen dapat dilihat dari buahnya. Siapa yang ajarannya itu identik dengan ajaran para nabi, Islam atau Kristen. Yesus sujud, Yesus bersyahadat, Yesus berpuasa, Yesus juga dalam beribadah itu menyembah hanya kepada satu Tuhan. Islam halnya sama. Kristen gimana? Gak ada yang sama cara ibadahnya Yesus dan Kristen, gak ada. Semua tertolak. Puasa, sunat, syahadat, nggak ada pokoknya. Apapun yang ada dalam diri Yesus itu ditolak semua oleh Kristen. Itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara Kusnadi. Silakan. Oke, jadi dilihat dari buahnya, ya. Jadi kalau Islam itu buahnya ya menjadi melakukan ibadah-ibadah yang menyempurnakan pagan, yang mana itu seperti tadi saya sebutkan, karena itu adalah rukun terakhir daripada ibadah orang Islam. Jadi saya kira itu tujuannya. Kemudian tujuan orang Islam, kalau menurut Bang Juma adalah menyembah manusia. Bagaimana Anda menjelaskan Kejadian 18? Berdasarkan teks ya, bukan berdasarkan tafsiran Yahudi ya. Baca aja teksnya sendiri. Dan rupa manusia itu yang 3 sosok, ya, itu makan roti, kemudian makan daging lembu, berbicara dengan Sarah tentang Isa, berbicara tentang Abraham, tentang penghancuran Sodom dan Gomora. Terus kalau dari definisi Anda katanya malaikat nggak makan, kalau iblis makan, berarti Anda berani mengatakan Abraham penyembah iblis? Anda berani mengatakan Nabi Musa, Daud, Salomo penyembah iblis? Itu konsekuensinya. Kalau Anda mengatakan kekristenan itu menyembah pagan.
Karena apa yang dilakukan orang Kristen itu adalah sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Abraham. Jadi bagaimana Anda mengatakan bahwa Anda pengikut Abraham? Ya, kalau Anda katakan berbeda antara Ibrahim dengan Abraham, selesai. Nah, apalagi ada ayat-ayat yang kubus kemudian dikaitkan ke Ka'bah, apa hubungannya? Emangnya kubus cuma Ka'bah doang? Ya kan? Jelas bahwa tempat yang akan digaungkan di Ulangan 12 itu udah jelas, itu Yerusalem. Di mana Yerusalem adalah di mana tempat bait suci itu berdiri. Terus apalagi dikatakan belum siap. Terus kemudian Islamlah yang merupakan penggenapan kesiapan. Apa hubungannya? Karena jelas bahwa Allah yang menolak Ismail tidak mungkin setelah ratusan tahun dia menerima Ismail. Berarti Allah itu menjilat ludahnya sendiri. Di Kejadian 18, kepada Abraham, Tuhan menolak Israel dan keturunannya. Terus ujuk-ujuk pada tahun 600, dulu saya menjilat ludah. Ternyata saya salah, dulu tolak Ismail, nah sekarang saya rangkul Ismail nih. Ini keturunannya saya jadikan nabi. Mana ada Tuhan kayak gitu? Mana ada Tuhan datang meluruskan? Kalau Tuhan datang meluruskan, artinya Tuhan sebelumnya bengkok. Mana mungkin Tuhan mendatangkan wahyu yang salah, wahyu yang rusak, ataupun kalah sama orang Yahudi, terus dia datang diluruskan. Itu sama aja dengan meluruskan diri sendiri. Kan pewahyuan apapun itu datang dari dirinya. Kalau bangsa Israel tidak taat kepada apa yang diturunkan itu, ya itu konsekuensinya. Tuhan tidak pernah salah karena Tuhan melihat jauh ke depan sampai ke akhir zaman. Jadi tidak mungkin Tuhan itu berubah-ubah dan tidak konsisten. Kalau Kristen itu menggenapi, bukan meluruskan, bukan menyempurnakan. Karena Kristen sudah mengakui bahwa hukum Taurat itu adalah sempurna, itu tidak salah. Tetapi penggenapan itu hal yang berbeda. Tapi kalau Anda katakan meluruskan, ya itu sama aja dengan meluruskan diri sendiri. Nggak mungkin kayak begitu. Itu bukan sifat Tuhan. Apalagi ada beberapa ayat Quran mengatakan memang apa yang dulu diharamkan atau dihalalkan kepada bangsa Israel sekarang dirubah. Apa yang dulu diceritakan kepada bangsa Israel sekarang diharamkan. Ya berarti dia mengharamkan dirinya sendiri. Ya kan? Logika kita pasti paham. Jadi bagaimana mungkin sekarang soal buahnya itu, Anda katakan bahwa Kristen itu pagan. Karena ini berbicara juga kepada Abraham, Musa, dan nabi-nabi Israel. Jadi kalau Anda mengatakan tauhid, kemudian sujud dan sebagainya, bagaimana komentar Anda tentang Lia Eden? Lia Eden juga didatangi malaikat Jibril. Sama. Dia juga mengaku nabi. Dia juga mengoreksi, oh itu nabi terakhir, loh saya yang paling terakhir. Jadi artinya, kalau Tuhan bisa berubah, dia juga bisa berubah lagi. Kalau Tuhan bisa meluruskan, ke depannya juga bisa ada pelurusan lagi. Artinya kita mengakui Tuhan itu berubah-ubah. Jadi ini tantangan yang terberat. Kembali kepada buahnya, ya itulah buahnya yang terjadi. Kalau di Kristen Anda tuduh sebagai pagan, oke. Kalau menurut Anda itu pagan, ya. Tapi konsekuensinya Abraham juga pagan. Tapi bagaimana tuduhan bahwa Islam adalah menyempurnakan ajaran pagan? Silakan, Pak. Baik. Itu sederhana itu, Bang. Untuk mengatakan itu. Secara logika aja dulu. Kita belum pernah menemukan adanya satu pemberitaan akurat bahwa kitab Musa itu masih ada sampai hari ini. Bahkan kalau kita melihat kitab MKB, diterangkan bahwa semua Taurat itu dihanguskan, dihancurkan, dan dibakar. Jadi kalau Anda mengukur Al-Quran menggunakan kitab yang Anda pegang sekarang, Anda keliru besar. Sementara Al-Quran dengan jelas mengatakan bahwa orang-orang terdahulu, yaitu ahli kitab, mereka itu ya mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Makanya diterangkan ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jika kemudian Anda mengatakan bahwa bagaimana Anda mengatakan itu? Berarti Abraham itu pagan. Pagan menurut kitab Anda. Makanya saya katakan bahwa jangan Anda mengukur Al-Quran sesuai dengan kitab Anda.
Dan jangan mengukur Abraham dalam perspektif yang absolut dengan kitab yang Anda pegang. Karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa kitab yang Anda pegang sesuai dengan apa yang Musa pegang. Nggak ada jaminan itu. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Mengapa engkau mengingkari ayat-ayat Allah, wahai ahli kitab, padahal engkau mengetahui? Mengapa engkau mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal engkau mengetahui? Itu 1400 tahun silam. Contoh misalnya, kenapa saya mengatakan bahwa apa yang saudara terangkan itu sudah ada dilakukan nubuatannya oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi kita tidak mengada-ngada. Di dalam kitab Keluaran itu sudah dijelaskan bagaimana kemudian perintahnya, bagaimana kemudian apa yang digenapi hari ini itu sudah pernah diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi tidak ada dasar pijakan Anda untuk mengatakan Al-Quran itu salah, apa yang dibatalkan Al-Quran itu karena dasar pijakan kitab Anda. Namun kalau dicampur adukkan kata Al-Quran, berarti ada firman Allah, ada sabda para nabi yang dicampur adukkan dengan perkataan-perkataan manusia biasa. Contoh misalnya, di dalam Keluaran 23 nomor 17. Ya, Shaloshi rekalim tohaks lihasana. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan haji bagiku. Hak itu haji. Jadi perintah haji itu sudah ada dari sejak kitab Keluaran, dari sejak Nabi Musa. Tapi kemudian ini kalau di lembaga kitab Indonesia itu dihilangkan. Ya, Al-Quran yang mengatakan untuk berhaji itu sudah ada nubuatannya terlebih dahulu. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika kemudian dikatakan Kristen itu pagan dengan perspektif yang saya bangun, itu yang tertera di dalam kitabnya orang-orang terdahulu, yaitu orang-orang Yahudi. Yang Anda pakai terjemahannya hari ini. Dikatakan bahwa Tuhan itu tidak ada yang serupa dengan dirinya. Dia bukan manusia, bukan anak manusia. Lalu kemudian dikatakan pula tidak ada Tuhan di luar dirinya. Lalu dikatakan pula tidak ada Tuhan yang dibentuk dalam rupa apapun. Nah, Tuhan Anda dibentuk. Pagan nggak tuh? Pagan. Karena Tuhannya Yahudi nggak dibentuk. Ketika Anda mengatakan apa yang tertulis? Nah, masalahnya yang tertulis itu kita tidak ada jaminan bahwa begitu yang tertulis yang Musa terima. Nah, kalau Anda mengatakan Ismail itu Tuhan itu kemudian datang mengingkari di abad ke-6. Oh tidak, itu dulu saya. Oh bukan kayak begitu. Yang benar adalah Tuhan kembali menyatakan kebenaran yang dulu pernah dinyatakan kepada para nabi, yang dihapuskan, yang dibolak-balikkan oleh umat terdahulu. Tuhan kemudian datang kembalikan ajaran itu. Itu fakta. Makanya kalau kita melihat pengajaran penulisan-penulisan di dalam kitab Anda, dikatakan ada tertulis di kitab Torah, tapi tertulisnya bukan di Torah, malah tertulisnya di Mazmur. Ada mengatakan tertulisnya di Mazmur, ternyata tertulisnya di Yesaya. Ada yang mengatakan tertulis di hukum Torah, tapi ternyata tertulisnya di Habakuk dan seterusnya. Inilah yang kemudian ditorehkan oleh Al-Quran bahwa orang-orang terdahulu itu mencampur adukkan semua itu. Sehingga apa yang tertera di dalam kitab yang Anda tenteng hari ini, itu tidak seirama ya dengan apa yang diimani oleh orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi tidak pernah menganggap kitab Anda itu memberi ruang kepada kitab Anda perjanjian baru itu? Kenapa rupanya? Di dalam tempat ibadah mereka tidak pernah membaca kitab Anda. Kenapa rupanya? Padahal dikatakan perjanjian baru. Karena hukum Torah itulah perjanjian baru Allah dengan mereka. Yang mengatakan kitabnya kitabnya Bani Israel itu adalah perjanjian lama adalah gereja. Tapi orang Yahudi, praktis Judaism, ada enggak yang mau mengatakan bahwa kitab Torah itu perjanjian lama? Enggak. Mereka justru mengakui itu adalah perjanjian baru. Ketika Anda mengatakan perjanjian Yeremia itu bukan perjanjian baru, bukan Torah, yang Torah itu adalah yang diajarkan oleh Musa. Betul. Tapi Yeremia jelas mengatakan, aku Tuhan akan memasukkan hukum Torah ke dalam batin setiap Bani Israel. Itu pernyataan Yeremia. Berarti perjanjian barunya adalah hukum Torah. Jadi kitab Anda ini di mana tempatnya? Ya di gereja aja. Bagi para nabi itu tidak kenal kitab Anda. Termasuk Yesus tidak kenal kitab Anda. Dan Yesus sama sekali tidak pernah mengajarkan penyembahan terhadap dirinya.
Tapi Kristen menganut itu. Nah, itu makanya kita katakan bahwa dari buah pengajaran itu kita lihat siapa agama yang mengajarkan menyembah kepada manusia, Islam atau Kristen? Jelas Kristen. Nah, apakah pencipta langit dan bumi ini adalah manusia? Tidak. Coba kita lihat apa yang diterangkan kemudian di dalam kitab Anda untuk memberikan bukti akurat bahwa saya tidak mengada-ngada dalam menyampaikan sesuatu. Tuhan itu tidak bisa dicobai. Ya, itu diterangkan di dalam Yakobus 1 nomor 13. Apa yang diterangkan di 1 Yakobus 1 nomor 13 itu? Dikatakan bahwa Allah itu tidak bisa dicobai. Yesus dicobai. Berarti Yesus bukan Allah, tetapi Yesus disembah oleh Kristen. Siapa yang pagan? Sekali lagi saya katakan, kitab Anda mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, percobaan ini dari Allah. Sebab Allah tidak bisa dicobai oleh yang jahat. Yesus dicobai oleh iblis. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Allah. Yesus bukan yang disembah oleh Bani Israel. Berarti Yesus adalah sembahannya orang Kristen yang dibuat-buat hari ini. Nah, sekarang siapa iblis itu bekerja di mana? Iblis itu mengajak menyembah kepada selain daripada Allah. Kristen berhasil. Berhasil apa? Berhasil dibawa, dibopong, ditenteng oleh iblis. Kenapa? Karena Kristen memalingkan yang tadinya Yesus mengajarkan kepada muridnya menyembah kepada Allah. Kristen berhasil mengalihkan dirinya menyembah kepada manusia bernama Yesus. Tepuk tangan dah iblis di situ, tepuk tangan. Tapi kalau Islam menyembah kepada Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, menangis dah iblis, nangis. Kenapa? Karena justru Tuhan tidak mau manusia itu menyembah kepada Allah. Iblis maunya manusia itu menyembah kepada selain daripada Allah, dan itu sudah dipraktikkan oleh orang Kristen.